para sahabat menemukan jasad Abdullah bin Jahsy gugur seperti dalam doanya. Hidung dan telinganya buntung dan tubuhnya tergantung pada seutas tali. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Fawaz Muslim Channel. Kita semua tahu Rasulullah memiliki banyak sekali sahabat seperti Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan lain-lain. Tetapi ada satu sahabat yang akan kita bahas di sini, yaitu Abdullah bin Jahsy. Siapakah Abdullah bin Jahsy? Kisah menarik apa yang ada di sepanjang hidupnya? Benarkah telinga dan hidungnya terputus saat perang melawan kaum Quraisy? Simak kisahnya berikut ini. Abdullah bin Jahsy bin Ri'ab bin Ya'mur al-As'adi merupakan sahabat, sepupu, dan saudara ipar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibu dari Abdullah bin Jahsy adalah bibi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bernama Umaymah binti Abdul Muthalib. Jadi, selain sebagai teman bermain, mereka berdua terjalin hubungan darah. Rumah Abdullah bin Jahsy berada di pinggiran Masjidil Haram. Mereka dapat bermain sambil melihat praktek peribadatan orang-orang di zaman jahiliyah. Ketika mereka beranjak remaja, Abdullah bin Jahsy dan Nabi Muhammad seringkali mempertanyakan dan menolak praktek peribadatan yang dilakukan masyarakat mereka pada waktu itu. Saat Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul, kerabat terdekat yang mengenal betul kepribadiannya langsung menerima ajakan beliau untuk memeluk Islam. Begitu juga dengan Abdullah bin Jahsy. Ia pun termasuk orang yang paling awal menyatakan 2 kalimat syahadat bersama saudara-saudaranya Ubaidullah, Abu Ahmad, dan Zainab. Ketika persekusi musyrik di Mekah semakin menjadi-jadi, Ubaidullah dan Abdullah bin Jahsy hijrah ke Habasyah, kemudian mereka kembali ke Mekah. Tetapi setelah mengetahui kabar bahwa akan ada hijrah secara besar-besaran ke Madinah, Ubaidullah menetap di Habasyah, masuk agama Nasrani, dan wafat dalam keyakinan tersebut. Ketika telah sampai di Mekah, Abdullah bin Jahsy langsung bergegas menuju Madinah. Ia meninggalkan seluruh harta kekayaan termasuk rumahnya yang berada di pinggir Masjidil Haram. Sampai suatu ketika pada bulan Rajab, Abdullah bin Jahsy menetap di Madinah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membentuk pasukan rahasia yang terdiri dari 9 orang dan mengangkat Abdullah sebagai pimpinan pasukan. Disinilah ia dikenal dengan julukan Amirul Mukminin atau pemimpin orang-orang mukmin. Dialah orang yang pertama yang diangkat langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pemimpin. Pasukan kecilnya diperintah oleh Rasul melalui sebuah surat untuk mencari informasi mengenai kaum Quraisy di Nahlah, daerah antara Mekah dan Thaif. Rasulullah pun melarang untuk membuka surat perintah tersebut sebelum 2 hari perjalanan. Abdullah bin Jahsy pun memberi kabar tentang isi suratnya dan menegaskan bahwa ia tidak akan memaksa jika di antara anggota pasukan ada yang hendak kembali, mengingat resiko yang diambil terlalu besar karena nyawa menjadi taruhan. Meski telah disampaikan, tidak ada satupun yang mundur. Semuanya terus menjalankan perintah hingga selesai. Sesampainya di Nahlah, pasukan rahasia ini langsung beristirahat. Tidak lama berselang, Abdullah bin Jahsy dan rombongannya melihat ada kafilah dagang Quraisy yang hendak melintas. Kafilah Quraisy ini berada dalam jalur pulang dari Syam menuju Mekah.
pasukan Abdullah bin Jahsy terus berunding untuk menentukan langkah apakah mereka akan menyerangnya atau tidak. Namun ada satu penghalang untuk melakukan itu, yaitu bulan Rajab, karena bulan Rajab adalah bulan yang diharamkan terjadi peperangan. Kemudian akhirnya mereka sepakat untuk melakukan itu. Peperangan dimenangkan Abdullah bin Jahsy. Pasukan rahasia ini berhasil merampas barang dagangan kafilah Quraisy, membunuh seorang prajurit lawan, menawan 2 orang di antaranya, dan sisanya berhasil melarikan diri. Hasil rampasan ini tercatat sebagai ghanimah pertama yang didapatkan kaum muslimin. Abdullah bin Jahsy kemudian membagikan harta tersebut ke sejumlah pasukannya dan memisahkan 1/5 bagian untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika tiba di Madinah, respon para sahabat tidak seperti apa yang Abdullah bin Jahsy bayangkan. Begitu tiba di hadapan Rasulullah, beliau langsung marah kepada Abdullah bin Jahsy dan pasukannya karena bertindak di luar perintah. Sebagian penduduk Madinah pun mencela Abdullah bin Jahsy karena telah menumpahkan darah di bulan haram. Mereka berpikir bahwa peperangan ini dapat dijadikan momentum oleh pihak lawan untuk mendapatkan simpati dari bangsa-bangsa Arab karena telah melanggar hukum Arab dan bisa dijadikan batu loncatan untuk menyerang Rasulullah. Atas peristiwa ini, turunlah wahyu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berisi pembelaan terhadap Abdullah bin Jahsy. Mereka bertanya kepadamu Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tentang berperang dalam bulan haram. Katakanlah, berperang di dalamnya adalah dosa besar, tetapi menghalangi orang dari jalan Allah, ingkar kepadanya, menghalangi orang masuk Masjidil Haram, dan mengusir penduduk dari sekitarnya, lebih besar dosanya dalam pandangan Allah. Sedangkan fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Mereka tidak akan berhenti memerangimu sampai kamu murtad atau keluar dari agamamu, jika mereka sanggup. Barang siapa murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itu sia-sia amalnya di dunia dan di akhirat. Dan mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 217. Setelah turunnya ayat ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merasa tenang dan menerima ghanimah. 2 orang Quraisy yang ditawan adalah Utsman bin Abdullah bin Al-Mughirah dan Al-Hakam bin Kaisan. Utsman ditebus keluarganya dan kembali ke Mekah, sedangkan Al-Hakam bin Kaisan masuk Islam. Penyergapan ini kemudian memicu terjadinya perang Badar. Orang-orang Quraisy semakin terpacu semangatnya untuk memerangi Rasulullah beserta para sahabat. Dalam perang ini, kemenangan berada dalam genggaman pasukan Muslim, meski secara jumlah pasukan Quraisy Mekah lebih banyak dibandingkan pasukan Muslim. Selang setahun setelah perang Badar, terjadilah perang Uhud, tepatnya pada tahun 3 Hijriah. Sehari sebelum perang, Abdullah bin Jahsy datang menemui Sa'ad bin Abi Waqqas dan mengajaknya bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sa'ad bin Abi Waqqas berdoa, "Ya Allah, pertemukanlah aku dengan musuh yang paling kejam dan jahat. Aku akan berkelahi dengannya dan berilah aku kemenangan." Abdullah bin Jahsy mengamini doa tersebut seraya menambahkan, "Ya Allah, pertemukanlah aku dengan musuh yang kuat dan pemberani, sehingga aku akan membunuhnya di jalan-Mu. Dia juga memberikan perlawanan kepadaku, kemudian ia berhasil menguasaiku dengan menebas hidung dan telingaku. Sehingga kelak ketika aku datang menghadap-Mu, Engkau akan bertanya kepadaku,
Siapa yang menebas hidung dan telingamu ini? Maka ketika itu aku akan menjawab, semua ini aku lakukan di jalanmu dan karena Rasulmu semata, dan engkau akan membenarkan ucapanku. Ketika perang Uhud berakhir, ternyata Allah mengabulkan doanya. Para sahabat menemukan jasad Abdullah bin Jahsy gugur seperti dalam doanya. Hidung dan telinganya buntung dan tubuhnya tergantung pada seutas tali. Allah memuliakannya dengan pahala syahid bersama Hamzah bin Abdul Muthalib. Keduanya gugur dan dimakamkan dalam satu liang lahat. Air mata Rasulullah mengalir membasahi kubur mereka, menambah harumnya darah syahid yang tertumpah melumuri jasad. Demikian kisah sahabat Nabi Abdullah bin Jahsy. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari kisah tersebut. Terima kasih kepada sahabat muslim yang telah menonton video ini. Semoga Allah senantiasa memberkahi dan melindungi kita semua. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.